Oke, saya akan mencontohkan aplikasi sederhana dengan menggunakan API atau web service JSON. Oke, filenya itu sudah saya kirimkan juga ke Google Classroom Anda. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi saya sudah memberikan file namanya yang di zip ya di Classroom itu, tapi zip-zipan. Namanya adalah web service WHP JSON master. Ini adalah contoh JSON yang terhubung dengan sebuah database, kemudian dipanggil. Ya. Kemudian keluarnya nanti API formatnya keluarnya adalah JSON. Nah, ada 3 file, ya, ada 3 file, yaitu API.php, ini adalah format dari metode JSON-nya ya. Kita bisa cek, bisa buka. Nah, ini isinya seperti ini ya. Ini terkoneksi ke database MySQL. Ya. Jadi dia punya kelas API di mana ada variabel DB, kemudian ada construct dan destruct dari sebuah kelasnya. Jadi pada saat construct, ya construct itu function yang dijalankan pertama kali ya ketika kelas API dipanggil ya. Dia akan membuat format JSON code ya. Lalu dia membuat koneksi ke database. Kemudian nanti ada suatu fungsi yang memanggil database ya, database user, di mana nanti usernya ini difilter berdasarkan ID yang dikirimkan oleh komputer yang lain. Ya. Nanti si parameter ini atau function get ini akan mengembalikan dari username, real name, password, dan email, kemudian dikirim via array di sini ya, array, kemudian nanti ada program jembatannya ya, atau antarmukanya itu ada di indeks ini ya, file index. Nah, file index bisa kita lihat. Nah, file indeksnya dia memanggil file API.php tadi, kemudian ada deklarasi kelas API, ya, kemudian dia memeriksa kiriman dari variabel action, ya, metodenya post. Nah, Anda bisa lihat nanti di sini, ketika data itu dikirim, ya, dia akan memanggil metode get, ya, kelas API metode get. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, maka akan dikirimkan data ini. Kalau misalnya ada masalah, akan keluar error. Ya. Nah, setelah itu datanya, data pesannya ini ya, message-nya itu di output ya dengan menggunakan JSON encode. Jadi nanti bentuknya adalah JSON. Namun kali ini saya tidak mempraktekkan dengan database-nya belum siap, tapi nanti akan saya modif. Ya, saya akan modif. Nah, kliennya nanti Anda bisa menggunakan klien tersendiri, misalnya pakai aplikasi yang ini ya, ini misalnya yang sudah dibuatkan ya, contoh yang sudah dibuatkan. Jadi nanti ID-nya berapa di sini diketikkan ya, kemudian di send. Nanti akan keluar datanya ya, keluar datanya sesuai dengan ini ya, username, real name, password, emailnya akan keluar data seperti itu. Cuma saya modif ya, saya nggak menyiapkan database-nya, jadi modifnya adalah seperti ini.
Jadi saya siapkan file yang tadi saya modif, ya sudah saya modif tadi di folder API JSON. Nah, API-nya sudah saya modif seperti ini. Ya, jadi konstruknya saya tutup aja karena memang tidak terkoneksi ke database. Jadi nanti dia akan mengembalikan ini, ya, mengembalikan nilai 1234 UD 567801. Tapi dalam format JSON ya. Yang sebelumnya ini adalah format array. Nah, ini sudah saya running. Ya, ini saya ketika jembar nggak pengaruh sebetulnya ya. Kita send. Nah, dia akan mengeluarkan format JSON seperti ini. Nah, ini sudah format JSON. Tadi NRP 12345678, nama Yudi Wawan, itu dari API tadi yang get tadi, get function-nya, saya kembalikan nilainya ini. Ya. Nah, server test-nya tadi kan ini ya, cuma isian ini, dia dikirim, kita lihat, dia send-nya kemana? Send-nya itu menuju ke index.php. Index.php itu isinya ini. Ya, isinya ini dia memanggil apa di sini ya? Dia memanggil metode get di API-nya tadi, dia fungsinya cuma mengeluarkan data. Ya, ini bisa Anda ganti ke database ya, kemudian dikembalikan. Ya, kemudian hasil pengembalinya diubah dalam format JSON dengan fungsi JSON encode. Ya, sangat mudah sekali ya, JSON encode, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, nanti ini bisa Anda olah, ya, bisa Anda olah dengan aplikasi yang Anda bangun, ya, yang Anda bangun itu bisa Anda olah. Ya. Nah, itu. Kemudian tugas Anda kita lihat tugas Anda ya. Nah, tugas Anda adalah mengimplementasikan AJAX dan API JSON untuk mencari data sesuai dengan tugas project SIM PHP. Ya. Itu nantinya adalah formatnya seperti yang tadi ya, yang saya contohkan tadi yang di browser. Ya, formatnya tadi seperti ini. Formatnya ini misalnya mencari data mahasiswa ya. Masukkan NIM-nya, send, nah maka nanti datanya keluar di bawahnya dalam format JSON aja. Ya, dalam format JSON. Tanpa refresh halaman keseluruhan ya. Jadi kita langsung satu project ini terakhir ya, project terakhir di mana Anda implementasi ngajak iya ya, kemudian JSON juga iya. Dan sesuaikan dengan tugas Anda ya, yang di project yang sebelumnya ya. Anda membuat SIM apa? Jadi kalau misalnya SIM perpustakaan, saya ingin mencari data buku, ya boleh saja ID buku gitu ya. Dan itu terkoneksi ke dalam database dan keluarnya di bawahnya di sini adalah kode-kode JSON-nya tadi. Ya, jadi yang kodenya ini ya, yang ngambil itu ya, jadi yang tadi saya berikan itu, contoh yang saya berikan di waktu classroom itu Anda manfaatkan, Anda tinggal ganti database-nya. Database-nya di tabel apa.
Jadi nanti kode-kode JSON-nya itu tidak keluar sendirian seperti ini, tapi dia di bawahnya send ini ya, tulisannya di sini. Tapi yang atas ini tidak ikut nge-refresh, karena pakai aja.